Sobat LPPOM sebelumnya mudah-mudahan suara saya tadi sudah terdengar dengan baik. Jadi sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa pada acara Bincang Halal siang hari ini untuk pemateri kita yang pertama itu ada Ibu Lia sedang berhalangan tidak bisa hadir dikarenakan sedang sakit, sehingga untuk tetap berjalan ya acara siang hari ini digantikan oleh pemateri yang cukup sangat luar biasa, digantikan dengan Bapak Rafki Rana Sasmita. Selamat siang Pak Rafki. Saya harus panggil Bapak. Waalaikumsalam. Kayaknya enaknya panggil Mas kali ya. Oke Mas. Oke, Mas Rafki ini Sobat LPPOM, saya informasikan beliau ini sudah 8 tahun di LPPOM MUI. Saat ini beliau menjabat sebagai Manajer Corporate Communication LPPOM MUI. Betul? Corporate Secretary. Oh, Corporate Secretary. Dan di bawahnya ada Corporate Communication. Betul. Begitu ya? Oke. Nah, beliau ini sebelumnya juga menjabat sebagai Research and Development di Lab Halal LPPOM MUI ya? Sebagai manajer. Manajer juga, Masya Allah. Kapan saya juga ikutan jadi manajer, Mas. Nah, jadi pembahasan hari ini tentang es krim tentu akan sangat menarik sekali. Akan dibahas juga dibantu sama Mas Rafki. Terima kasih banyak Mas Rafki atas kehadirannya siang hari ini. Oke. Dan yang kedua nih Sobat LPPOM, ada pemateri kita untuk teman-teman yang sudah terbiasa menerima informasi mengenai edukasi halal, tentu sudah sangat tidak asing sekali dengan pemateri kita yang saat ini. Ada Teh Aisyah Waharani. Teteh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih banyak sudah hadir di acara hari ini Teteh. Sama-sama. Apa kabar Teteh? Alhamdulillah riuh. Riuh. Sama netizen. Jadi Teteh rumah di mana Teh? Bogor. Di Bogor. Jadi perjalanan dari sana ke sini nggak jauh dong. 15 menit. Alhamdulillah. Jadi reuni nih kita sedikit ya. Terima kasih banyak nih kehadirannya pada siang hari ini Mas Rafki dan Teh Aisyah. Jadi teman-teman Sobat LPPOM, jadi pada siang hari ini di sangat yang lagi istirahat sambil makan siang, jangan lupa sambil ngemil es krim, nggak apa-apa banget. Kita akan ngebahas nih tentang titik kritis kehalalan sebuah es krim. Kalau saya Google nih Mas Rafki, Teh Aisyah, jadi kalau dilihat di Google My ya, ada 13 kategori es krim. Ada es krim biasa, ada es krim gelato, terus banyak lah lain-lainnya, ada 13 dari perusahaan multinasional, perusahaan biasa sampai ke UMKM, mereka semua saling membuat inovasi untuk menjadikan es krim ini. Nah, pertanyaan pertama dulu nih, langsung dikasih pertanyaan kan. Semoga nggak bingung begitu ya. Nah, sebelum ini saya ingin informasikan dulu ke Sobat LPPOM. Jadi, kalau ada ingin pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di live IG, karena nanti di akhir akan ada hadiah untuk penanya terbaik. Ya, jangan lupa. Nah, pertanyaan pertama. Ada e-wallet Rp100.000, lumayan bisa beli es krim, ya kan? Jajan es krim ya? Betul, habis ini langsung jajan es krim yang udah sertifikat halalnya Teh ya. Gitu. Jadi yang pertama Mas Rafki, apa saja sih kemungkinan ketidakhalalan dari sebuah es krim? Kan kalau kita tahu es krimnya mungkin terbuatnya dari susu aja ya. Susu di blender juga bisa langsung ditambahin es batu, bisa jadi es krim. Jadi apa sih kemungkinan ketidakhalalannya? Jadi titik kritisnya Teh apa gitu? Titik kritis itu apa coba? Titik kritis. Ya, makasih banyak Mbak Feby, juga teman-teman di Instagram. Jadi untuk es krim ini ada beberapa titik kritis dari es krim. Yang pertama, kalau bahan baku kan kalau susu insya Allah halal ya, susu insya Allah halal. Nah cuma masalahnya kan kita kalau makan es krim tidak hanya minum susu saja, tetapi kita juga ada rasanya di situ, kemudian ada pewarnanya di situ, ada manis-manisnya, semanis kenangan. Kemudian juga ada banyak hal lain yang ada di situ. Jadi kalau es krimnya oke, tetapi kita akan bicara misalnya pemanisnya. Ada pemanis alami seperti gula, steviol, kemudian ada pemanis buatan. Nah, kalau pemanis misalnya kalau terbuatnya dari nabati misalnya, tetapi kadang supaya warnanya jernih, tidak membuat es krimnya butek, dia pakai karbon aktif. Nah, pertanyaannya karbon aktifnya dari mana misalnya? Itu untuk pemanis. Kemudian si es krim ini juga punya berbagai rasa ya. Nah, itu juga banyak perisa yang bisa jadi kritis, terutama perisa-perisa yang misalnya dari hewani, atau perisa-perisa yang berasal dari bahan fermentasi
yang mungkin perisa rasa rum, rasa-rasa minuman keras. Nah, itu juga menjadi titik kritis dari kehalalan sebuah es krim. Nah, kemudian apalagi sih? Misalnya dia juga pakai pewarna. Kan kalau warnanya putih aja itu kan mungkin bosen, apalagi buat anak-anak ya. Jadi kita harus tahu ini pewarnanya apa ya. Apakah sintetis atau dari bahan hewani, terus kemudian dalam prosesnya dia seperti apa. Nah, kemudian juga kadang dia pakai gelatin untuk membuat dia stabil, juga teksturnya enak, creamy, tidak kayak es mambo banget gitu, tapi juga tidak seperti krim banget, pengen teksturnya ajek gitu. Nah, dia bisa pakai gelatin. Kemudian juga topping, kan ada topping buah, ada topping permen, ada topping apa lagi ya? Ya banyak lah topping, itu juga jadi kritis, coklat dan sebagainya macam. Nah, itu dari segi bahan baku, kemudian bahan tambahan. Nah, selain itu juga ada fasilitas. Jadi apakah dalam produksi es krim itu misalnya mesin yang sama digunakan untuk memproduksi bahan lain yang mengandung babi gitu. Nah, itu juga menjadi satu titik kritis yang yang kita harus waspadai. Makanya dari situ, daripada bingung nyari tahu ini ada bahan hewaninya enggak, ada khamernya atau enggak, fasilitas bebas babi atau enggak, ya lebih baik pilih yang bersertifikat halal dan punya logo halal. Kira-kira itu, Mbak Feby? Ya, jadi tadi dapat banyak ya, tadi ada gelatin, lalu kalau misalnya ada es krim yang bikin glowing in the dark kali ya, tadi ditambahin ada penggunaan karbon aktif ya. Jadi si karbon aktif ini sendiri yang bisa ngebuat si es krim itu menjadi glowing in the dark ya. Kalau bahasa anak gaulnya sekarang mungkin glowing Lebih in the dark. ke ini sih, lebih ke nggak butek. Nggak butek, nggak pucet ya. Atau tren sekarang yang bikin jadi hitam warnanya. Nah, kayak burger yang hitam tuh, nah itu bisa pakai karbon aktif. Pakai karbon aktif, oke. Nah, Teh Aisyah, aku mau nanya. Jadi TAC ini kan dengan punya komunitasnya yang sangat besar, lalu seberapa banyak sih konsumen di Indonesia sendiri menanyakan tentang bagaimana mencari es krim yang halal, atau seberapa banyak pengetahuan dari konsumen kita di Indonesia tentang pemahaman es krim halal ini, Teh Aisyah? Kalau persentase sih tidak belum ada perhitungan seperti itu. Cuma kalau kita lihat di tahun 90, tahun 2000-an, kemudian 2000 awal ya sampai 2002 sekarang mungkin ada peningkatan insya Allah. Jadi sekarang kalau ada produk baru yang lagi viral itu pasti mereka akan tanya udah halal apa belum ya itu. Nah, ini yang jadi kesenangan tersendiri buat saya sih, ternyata insya Allah banyak umat muslim Indonesia yang sudah mulai aware tentang halal. Tapi di sisi lain pun juga ada yang memang tidak mau menerima sertifikasi halal ini dengan dalil misalnya segala sesuatu dasarnya adalah halal sampai ada yang mengharamkan. Padahal fikih kan berkembang ya, nggak cuma di situ. Ketika ada teknologi yang berkembang juga, maka fikih pun berkembang. Termasuk juga di ranah yang namanya teknologi pangan, obat-obatan, kosmetik, dan juga sekarang barang gunaan tambahan lagi ya. Jadi ini yang memang bagi kami di sini di Halal Corner bersama tim itu terus-menerus kita pasti harus satu update gitu ya. Mau nggak mau nih update. Jadi harus tahu gimana sih gaya hidup anak-anak zaman sekarang gitu ya. Terutama sih kalangan ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu yang kita sasar? Karena ibu-ibu itu penentu yang namanya makanan di rumah, ya nggak sih ya. Kalau bapak-bapak kan cuma ngasih uang doang ya. Ngasih uang doang, kita yang kita belanja. Juga belanja kok. Belanja itu suatu yang baik. Membela bapak-bapak. Membela, oke. Nah, jadi memang banyaknya perempuan sih kalau yang followernya Halal Corner. Jadi itu yang mendasari kami harus terus update yang namanya informasi tentunya. Di sini kan partner kami juga kan ada LPPOM MUI, ada BPJPH dan lain-lain. Jadi kita update dari partner kami juga. Oke, baik, menarik nih. Jadi Teh, dari sekian banyak nih followersnya Teteh, baik yang di Teteh atau di komunitasnya Halal Corner,
pasti kan kalau nanya es krim tuh apa sih titik kritisnya? Tadi sudah dibantu dijelaskan sama Mas Rafki. Titik kritisnya itu dari gulanya atau stevia atau misalnya ada karbon aktif, gelatin. Nah kan dari Teteh sendiri pasti akan menginformasikan ini loh yang bisa menjadikan es krim tidak halal karena ada bahan-bahan ini. Nah ketika followers Teteh atau ya netizen mendengarkan tentang itu, gimana sih Teh tanggapannya kayak, ih ternyata es krim tuh bisa jadi tidak halal loh kalau ada penggunaan misalnya ada karbon aktif yang kita tidak tahu, ternyata karbon aktif kan biasanya terbuat dari tulang hewan ya gitu ya Mas. Itu gimana tuh Teh biasanya? Ya ada yang kaget, ada yang misalnya karena mungkin mereka konsumsi produk yang sedang viral belum bersertifikasi halal, ada yang juga alhamdulillah belum ya macam-macam lah, pokoknya seru aja sih kalau melihat tanggapan mereka. Tapi so far ya karena mereka awam, nggak ngerti teknologi, nggak ngerti apa itu titik kritis dan lain-lain, ya banyakan sih kaget. Tapi it's okay ya, itu yang namanya edukasi harus seperti itu. Jadi kita tetap konsisten aja mengedukasi. Mantap, luar biasa. Nah, lanjut aku tanya ke Mas Rafki. Nih, Mas Rafki ini kan bukan hanya sekedar sebagai manajer dari corporate secretary kan. Maksudnya Mas Rafki juga sebagai auditor. Nah, yang kita ketahui kurang lebih sekarang ada 58 produsen es krim sudah bersertifikat halal begitu ya. Melanjutkan nih Teh Aisyah sama Mas Rafki, mohon maaf. Tadi udah dibantu dijelaskan sama Teh Aisyah tentang berapa banyak pemahaman konsumen-konsumen di Indonesia tentang es krim itu sendiri. Terus aku menarik kesimpulan juga, maksudnya kita ketahui Mas Rafki juga bukan hanya sebagai manajer dari corporate secretary, tapi juga sebagai auditor gitu ya. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada, terus kita ketahui nih Mas, sekarang itu ada sekitar 58 produsen, itu sudah produsen es krim tentunya, sudah bersertifikat halal baik dari itu dalam ataupun luar negeri. Nah, pengalaman dari Mas Rafki itu sendiri ketika mengaudit perusahaan es krim, biasanya tantangannya, kendalanya, atau apa sih yang membuat jadi perusahaan ini merasa kayak, udahlah nggak usah ngurus sertifikasi halal, udah susah misalnya begitu ya. Atau kayak apa sih kendala-kendalanya Mas? Kita ketahui sekarang ada 58 produsen es krim, banyak ya. Banyak banget nih, udah banyak sebenarnya Teh, nanti bisa jadi pilihan untuk teman-teman Teteh nanti konsumen yang lain atau teman-teman sobat LPPOP, bahwa sudah ada 58 produsen es krim sudah bersertifikat halal baik itu dalam ataupun luar negeri gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih Mas, pengalaman pribadi karena Mas Raffi ini juga sebagai auditor kan ya. Pengalaman pribadi dari Mas Raffi ketika mengaudit perusahaan es krim itu biasanya terkendalanya karena apa gitu ya? Atau ada hal kayak temuan ternyata ada hal yang harus diganti atau apa tuh gimana Mas? Ya, jadi berdasarkan pengalaman karena pernah melakukan audit es krim baik di dalam maupun di luar negeri, terkadang kita melihat salah satu kendala utama adalah dari segi bahan. Karena kalau dia bahannya lokal ataupun impor, misalnya bahannya nggak punya sertifikat halal, gitu kan, itu susah ya, gitu. Jadi dari dokumen kehalalnya susah. Terus pasti tanya, oh ternyata lagi nunggunya Teh apakah baru daftar online, udah bayar, apa udah selesai diaudit, kan kita nggak tahu ya, gitu. Jadi masalah utama pasti terkait bahan, apalagi kalau misalnya tiba-tiba mereka harus ganti, misalnya berhubung ada rasa yang kira-kira ternyata mengandung hammer misalnya ada mungkin rum resin mengandung hammer. Nah itu kan mereka harus ganti. Nah kalau ganti juga pertama kita pastikan dokumen halalnya ada, kemudian juga mungkin pas dites ke produknya ya harus dipastikan cocok pas di trial. Jadi itu bahan. Yang kedua misalnya fasilitas, kalau misalnya ternyata fasilitasnya dipakai sharing bergantian dengan bahan yang mengandung babi. Jadi kan itu berarti harus dicuci atau mungkin dia bikin fasilitas baru. Nah selain itu juga mungkin awareness ya terkait persyaratan sertifikasi halal, cara daftar, apa yang harus diupload, sehingga kadang pas kita datang antara yang diupload dengan kenyataan di lapangan tuh beda misalnya. Nah itu juga hal-hal yang sering jadi kendala, dan harapannya dengan sekarang masifnya sosialisasi ya, LPPOM punya kelas pengenalan sertifikasi halal, terus juga kita punya website, terus media sosial yang selalu diupdate terus
misalnya titik kritis halal, dokumen halal, kesalahan-kesalahan yang banyak ditemui saat audit, itu harapannya ini bisa membantu awareness produsen supaya mereka nih nggak clueless gitu gimana sertifikasi halal. Gitu kira-kira Mbak Feby. Oke, baik. Jadi dari apa namanya? Pertama bahan baku, lalu kedua juga fasilitas, Betul. gitu ya. Dan yang ketiga itu persyaratan yang harus disiapkannya, gitu ya. Kadang kayak ya udah bahan bakunya udah jelas nih, udah jelas halal gitu ya. Terus fasilitasnya udahlah dedicated Betul. gitu Nah ya. mikirnya, Tapi oh ya udah mikirnya, gitu. Berarti beres tinggal daftar aja. Padahal kan daftar teh harus diupload, harus disesuaikan namanya supaya nanti auditor ngecek antara di datanya auditor dengan di lapangan matching gitu kan. Itu masalahnya Mbak Feby. Oke, siap. Jadi itu ya, Sobat LPPOM, aku ingetin lagi nih buat Sobat LPPOM yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Sobat LPPOM di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung sama Teh Aisyah dan juga Mas Rafki. Melanjutkan sambil menunggu pertanyaan dari Sobat LPPOM. Nah, tadi kalau misalnya tadi ada bahan baku gitu ya, ada fasilitas, lalu juga persyaratan. Nah, gimana kalau dari segi penamaan Mas Rafki? Misalnya, jadi ada beberapa nih, kemarin nih sebelum ada acara kan saya share tentang acara ini. Terus teman-teman nih bertanya, Mbak Feby kalau misalnya ada es krim rasa cabai setan gitu. Terus ada lagi es krim kalajengking. Suka aneh-aneh ya, maksudnya ada es krim neraka, hot neraka. Itu apakah pertama dari segi namanya sendiri, apakah bisa diproses? Lalu yang kedua, pertanyaannya juga, ini sambil menunggu ya, jadi pertanyaan juga, kan bahannya halal Mbak Feb, cuma ya susu, kayak tadi pakai gulanya gula-gula halal, kayak gitu, fasilitasnya juga fasilitas yang dedicated gitu. Tapi namanya nih, dengan nama gitu, gimana nih? Sebelum Mas Rafki jawab, kita ke Teh Aisyah dulu. Pasti nih Teteh banyak sekali netizen juga ke Teteh nanya terkait dengan hal-hal tersebut. Biasanya gimana nih Teh? Ya kita kasih panduan aja, pertama pakai dalilnya yang secara syariat, kedua juga secara regulasi yang berlaku ya di Indonesia seperti apa. Jadi kemarin juga kita update postingan tentang penamaan. Nah ini juga masih rame kan ya, salah satu produk yang bukan es krim itu masih rame. Jadi kita sampaikan dalilnya apa, dan memang Rasulullah SAW juga kan meminta kita atau menyuruh kepada kita untuk memberikan nama yang baik ya, tidak boleh mencela makanan gitu kan. Bahkan ketika ketika kita melakukan kegiatan apapun termasuk makan kan harus pakai baca bismillah dulu ya, basmalah dulu gitu kan. Nah jadi dengan hal yang baik. Kenapa sih kalau mungkin pernah dengar nggak yang namanya air yang diucapkan dengan bahasa yang baik dengan yang tidak ya, itu kan itu betul. Terlihat struktur molekulnya berbeda gitu. Kalau yang baik itu indah banget, kalau yang tidak baik itu kan dia berantakan. Jadi dengan adanya penelitian dari orang Jepang semacam itu, maka berlaku juga untuk makanan. Gimana coba perasaan kita nih ya, kita tuh makan dengan penamaan yang ada setan-setannya. Jadi sebenarnya kita golongan Rasul apa golongan setan gitu ya. Jadi mengikut mana ya? Kita ngikut setan apa ngikutnya apa yang dianjurkan Rasulullah? Makanya kalau ada umat muslim yang abai, oh yang penting viral, yang penting rame, yang penting enak, yang penting murah di kantong. Kemudian tidak mengindahkan yang namanya kaidah syariat. Nah, itu harus balik lagi kayaknya kalau buat saya pribadi mungkin agak berat nih pembahasannya. Mungkin kita yuk sholatnya dibenerin dulu, kemudian baca lagi syahadat yang benar ya, bahwa kita bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita, berarti kita harus ngikutin panduan-panduannya, benar nggak sih? Betul, ya, jadi umat Muslim zaman sekarang tuh memang sih gitu banyak mulai berkurang ilmunya, tapi jangan sampai deh ya kejebak yang haram, ngikutin yang disebut namanya langkah-langkah setan. Itu paling ya dari saya. Oke, itu dari Teh Aisyah gitu ya, Sobat LPPOM, dan juga kita lihat nih dari dalil yang disampaikan sama Teh Aisyah sendiri. Tapi kalau dari segi proses sertifikasi gitu Mas Rafki, kalau tadi bahan baku, fasilitasnya bebas, persyaratan terpenuhi, tapi dari menunya sendiri yang tadi saya sampaikan ada es krim rasa cabai setan, es krim kalajengking, api neraka, itu bagaimana Mas Rafki? Ya, makasih banyak Mbak Feby. Jadi ini memang satu hal yang menarik, satu hal yang mungkin sangat khas di Indonesia ya. Jadi karena ulama kita
jangan sampai kita mendekati hal-hal yang tidak baik sih, yang seperti tadi Mbak Aisyah bilang gitu. Makanya ada fatwa yang kalau misalnya disertifikasi itu tidak boleh hal-hal yang menimbulkan kebatilan, kekufuran, dan hal-hal yang kira-kira baik. Sehingga misalnya terkait perayaan agama lain itu nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah terkait yang tadi setan, pocong, iblis itu nggak bisa gitu. Nah, meskipun bahannya halal, meskipun bahannya misalnya cuma susu tambah es batu, dikocok-kocok, didinginkan, terus disiram es misalnya, terus jadi es Dracula. Nah, itu meskipun bahannya halal, tetapi kalau penamaannya seperti itu, maka dia tidak bisa disertifikasi. Bukan karena bahannya tidak halal, tetapi karena terkait nama gitu. Gitu kira-kira. Oke, menarik kesimpulan dulu ya Mas Raffi, maksudnya biar nggak salah persepsi nih, nggak misleading gitu ya. Jadi kalaupun dari segi bahan baku, fasilitas dan lainnya itu jelas kehalalannya, tapi dari segi nama tidak bisa diproses sertifikasi halalnya, lalu status dari si produknya itu sendiri bagaimana? Nah, tergantung sih, kalau dia tidak disertifikasikan, bisa kita bilang kita nggak tahu sebenarnya. Kan kita nggak tahu bahannya apa ya, gitu. Jadi kita nggak bisa komentar gitu status bahannya. Ya mungkin untuk misalnya konsumsi di rumah bikin kayak gitu, kita tahu bahan-bahannya itu aman gitu. Tetapi kalau misalnya itu untuk dijual luas, terus kan pasti bahan-bahannya kita nggak tahu ya, kita nggak lihat sendiri gitu. Jadi itu susah sekali dipastikan, gitu kira-kira. Jadi pilih es krim tentunya yang sudah bersertifikat halal. Jadi walaupun tadi misalnya ada statement, ya udah kok es krimnya cuma namanya doang yang melenceng, tapi dari segi lain-lainnya kayaknya aman deh. Maksudnya hanya statement saja, karena kalau dengan namanya yang melenceng itu tidak bisa diproses sertifikasi halal. Dan jika tidak bisa diproses sertifikasi halal, kita tidak tahu ya dari kandungan bahannya, fasilitasnya tentunya gitu. Betul. Jadi tetap pilih yang sudah ada logo halalnya. Betul. Tentunya gitu ya. Oke, di sini udah ada pertanyaan masuk. Sebelum pertanyaan yang akan Feby tanyakan, pertanyaannya itu yang pertama dari Etnita NHN, pertanyaannya gini, kemarin ada es krim yang ditarik dari peredaran, tapi ternyata produknya dari luar negeri. Karena halalnya bukan halal dari Indonesia, maksudnya halal MUI, saat ini halal MUI atau sertifikat halal BPJPH ya, karena masih tahap transisi begitu ya Mas Raffi ya. Apa sudah bisa dipastikan kehalalannya kalau produk dari luar negeri? Nah, itu justru ketika dia produk dari luar negeri, maka kita kadang harus lebih berhati-hati, karena kan ada kebiasaan yang berbeda ya. Kalau di Indonesia sendiri orang masih pakai angcu, masih pakai air peras tapai misalnya, itu aja masih ada, apalagi di luar negeri yang orang tuh lebih bebas. Makanya kita pilih logo yang kita percaya, yaitu sertifikat halal dari Indonesia. Logo sertifikat halal dari Indonesia. Oke, jadi sebetulnya kalau untuk produk dari luar negeri, walaupun di sananya sudah halal, ketika masuk ke Indonesia itu harus bersertifikat halal MUI ya? Kalau sekarang sertifikat halal BPJPH, Iya, betul, harus logo BPJPH, betul, karena di Badan POM sendiri ada aturan izin cantum label bahwa kalau misalnya dia mau mau mencantumkan logo halal untuk produk dengan izin edar, itu harus pakai logo halal lokal. Kenapa? Karena ini membuat konsumen Indonesia tuh lebih mudah gitu kan. Bayangin kalau sekarang ada 40 sekian lembaga luar negeri yang diakui, berarti kita harus ngapalin 40 logo halal. Kan itu bingung ya. Jadi pemerintah mungkin menyadari itu sehingga hanya memutuskan hanya satu logo saja, logo Indonesia saja, halal Indonesia saja yang bisa dipakai untuk produk retail dengan izin BPOM. Oke.
penjelasan sangat menarik nih Mas Rafki, Teh Aisyah. Jadi ini nyerempet nih sebelum udah banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi biar enak gitu ya. Jadi sebenarnya karena tadi udah bahas proses sertifikasi halal, sekarang di Indonesia ada sertifikat halal BPJPH sendiri. Sebetulnya proses sertifikasi halal di Indonesia itu apa saja sih persyaratannya, dokumen yang harus disiapkan itu seperti apa? Tentunya Teh Aisyah juga dengan luar biasa, maksudnya dengan dunia halalnya edukasi juga membantu gitu ya. Pengalamannya juga membantu perusahaan-perusahaan, pasti akan ada pertanyaan juga dong. Sebetulnya apa sih persiapan yang harus disiapin, dokumennya dan lain-lainnya? Iya, nanti mungkin Teh Aisyah bisa membantu menambahkan ya sebagai yang sudah berpengalaman membantu orang-orang mengurus halal. Jadi yang pertama adalah yang pasti ilmunya dulu gitu. Jadi orang tuh harus paham apa sih persyaratan sertifikasi halal, karena kan nggak halal tuh seperti yang kita diskusi tadi dengan Mbak Feby ya, nggak cuma masalah bahannya, nggak cuma fasilitas, tapi ada kriteria produk, terus juga nanti ada dokumen yang harus diupload, dokumen yang harus ditandatangan. Nah itu harus tahu dulu. Nah kalau sudah paham, maka kita akan lihat ke lapangan apa yang mau disertifikasi. Udah sesuai belum ya dengan ilmu yang kita sudah tahu terkait persyaratan sertifikasi. Ada kekurangan nggak ya? Misalnya ternyata pas cek, oh ternyata belum ada aturan terkait produk. Atau oh ternyata bentuk produknya masih ada yang erotis. Atau tadi yang Mbak Feby bilang namanya masih ada yang ke arah pocong-pocongan, setan-setanan, iblis-iblisan gitu. Nah, sehingga kalau ada seperti itu kan berarti harus ada koreksi ya. Berarti harus ada namanya diganti, ada prosedurnya. Oh, kalau nama nggak boleh yang kayak gini. Nah, kalau itu sudah kita tahu ilmunya, kita cek di lapangan, ada kesulitan, maka kita perbaiki. Nah, kemudian baru kita daftarkan. Jadi, daftarkan manual halalnya, pernyataan bebas babinya, diagram alir, bukti pelatihan, dokumen bahan, dan sebagainya yang kita upload ke BPJPH, juga ke LPPOM untuk persiapan audit. Gitu kira-kira. Oke, siap. Itu dari Mas Rafki, dari Teh Aisyah, tambahannya sudah pengalaman nih langsung terjun ke perusahaan-perusahaan? Biasanya kalau yang baru itu kan pasti ngeblank ya, ngeblank apa sih yang mesti kita mulai. Nah, di kami itu ada 2 pelayanan di Halal Corner. Pertama adalah pendampingan secara private ya, untuk konsultasi sertifikasi halal. Yang kedua adalah sama mungkin ya dengan LPPOM juga kita ada kelas pengenalan sertifikasi halal, seri cara mudah sertifikasi halal ya. Nah, itu kita ajarkan kepada pelaku usaha bagaimana mempersiapkan ya. Yang tadi jangan sampai ketika daftar malah banyak yang namanya audit memorandum ya. Kalau dibilang kita ada catatan dari auditornya, kemudian juga harus mengulang atau bahkan sampai mengubah bahan yang tadi Mas Rafki bilang, oh ternyata di lapangan dengan dokumen kok berbeda. Jadi kita siapkan dulu semuanya, dari mulai pembuatan matriks, kemudian juga manual SCH-nya, kemudian implementasinya, sehingga nanti yang kami harapkan ketika klien kami misalnya diaudit oleh auditor halal, itu catatannya sedikit dan memang penelusurannya sama ya antara dengan bahan baku yang ada di lapangan dengan bukti dokumen itu sama. Jadi seperti itu sih. Dan alhamdulillah rata-rata sih kami dapat nilai SCH klien-kliennya. Jadi memang kita strict banget untuk di persiapan, jadi supaya nanti memudahkan auditor halal dalam memeriksa gitu ya, supaya auditor juga nggak ngasih banyak catatan gitu kira-kira ya. Jadi kita mudahkan teman-teman yang di LPH ini, terutama LPH POM MUI, untuk memeriksa klien-klien kami, sehingga kalau misalnya kita target waktunya itu nggak lama ya, mungkin 1 bulan sudah keluar sertifikat halal, karena maksimal 3 bulan ya rata-rata ya, tapi 1 bulan deh kita keluar karena di persiapannya sudah firm semuanya. Oke, well not. Jadi Sobat LPPOM sebenarnya proses pengurusan sertifikasi halal itu yang harus sangat dipahami itu adalah pahami dulu persyaratannya. Betul. Jadi kalau misalnya Sobat LPPOM belum paham sama persyaratannya, nanti kayak menduga-duga, susah, lama, ribet gitu. Jadi kuncinya satu, pahami dulu persyaratannya. Oke, secara garis besar betul ya yang disampaikan sama Teh Aisyah, memang proses sertifikasi halal itu kurang waktunya 3 bulan gitu ya.
syarat dan ketentuan berlaku nggak sih Mas Raffi? Tapi sebenarnya dengan ada aturan yang baru, pemerintah mengharapkan itu bisa maksimal sekitar 1 bulan. 1 bulan, betul. Sehingga kita sebagai lembaga pemeriksa halal di APPOM MUI itu harus bisa memproses itu 10 sampai 15 hari. Gitu. Plus kalau misalnya mungkin kan kadang ada yang komunikasi, kebentuk libur, misalnya perbaikan, nah itu bisa ada tambahan 10 hari maksimal. Maksimal ya, 10 sampai 15 hari. Plus 10. Plus 10. Oke. Luar biasa menarik. Jadi bingung nih ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan. Oh iya boleh. Banyak banget ini pertanyaan yang sudah masuk. Nanti marah-marah nggak dijawab. Iya betul ya. Jadi ini pertanyaannya, ini tertarik mungkin karena sekarang sedang ramai sekali dengan sebuah penamaan produk begitu ya Mas Raffi. Jadi ini ada pertanyaan dari Anis, maaf, iya betul, kayaknya, Nana Rosana. Kalau sambal kampret, waduh namanya kampret banget ya, astagfirullah. Kalau sambal kampret, bagaimana Pak? Salah satu brand produk mie gitu ya, tidak mungkin bisa saya sebutkan nama produknya. Jadi sudah halal atau belum ya? Kalau sambal kampret bagaimana Pak? Lalu kalau untuk mie gacoan sudah halal atau belum Pak? Gitu. Bagaimana Pak? Ya, terkadang kalau misalnya kita tidak yakin, maka kita akan menanyakan ke Komisi Fatwa, itu boleh atau enggak. So far, nanti kita harus cek apakah kampret itu memang sudah pernah disertifikasi. Kampretnya agak sedikit pelan-pelan gitu ya Pak. Iya. Jangan lihat kamera berarti ya. Betul Pak. Enak Pak. Jadi kita akan tanya ke Komisi Fatwa, apakah itu boleh atau enggak. Karena kan keterbatasan auditor adalah auditor, misalnya saya sebagai auditor tidak menguasai ilmu agama secara mendalam, sehingga nanti yang memberikan fatwa itu pendapat keagamaannya itu adalah Komisi Fatwa. Nah, untuk tadi outlet yang disebutkan itu untuk outletnya hingga hari kemarin itu belum. Iya, jadi untuk brand mie gacuannya sendiri belum melakukan proses sertifikasi Belum, halal. dan kami mengajak semua sih, nggak cuma mie gacuan ya, semua mie yang lagi kekinian itu untuk sertifikasi. Nggak cuma Kenapa? mie Pak. Iya, Semua produsen semua ya? produsen. Tapi kan hari ini kita ngomongin, Kolek pertanyaannya ya. iya, termasuk es krimnya. Oh betul, es krim. Jangan ada es krim lenceng lagi. Iya, jadi kita mengajak sih semua supaya mau sertifikasi. Itu insya Allah mudah. Kalau ilmu kita sudah sediakan pengenalan sertifikasi halal untuk singkat, untuk paham. Kalau ada kesulitan kita ada customer care. Kalau mau pelatihan, ada banyak lembaga pelatihan termasuk seperti yang dikerjakan sama Teh Aisyah. Jadi kalau alasan sih nggak ada sih, tinggal komitmen aja sih terkait sertifikasi ini. Gitu kira-kira. Oke, itu pertanyaan luar biasa. Ini ada pertanyaan, Teh Aisyah gimana sih tips and triknya supaya ngeyakinin ke konsumen untuk pilih produk-produk yang halal? Kumaha Teh? Gimana Teh? Pertama dari diri sendiri dulu, kata Agim ya. Dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi kalau diri sendirinya nggak terbiasa melakukan pemilihan produk halal ya, kayaknya kalau kita menyampaikan nggak akan kena. Ya, jadi kalau namanya dakwah itu ada ruh gitu ya, ada yang bisa nyentuh ke audiens itu karena kita juga mengerjakan. Betul. Jadi kalau kita nggak mengerjakan ya sama aja bohong, itu nggak akan nyampe sih yang kita sampaikan ke namanya orang yang akan kita sampaikan tentang edukasi halal ini. Yang kedua nih, kalau saya tipenya kan memang siapa sih yang nggak mau pengen nyicip ya, kayak misalnya ada yang viral nih, tapi kita lihat dulu kalau sudah terbiasa tadi memilih produk halal, nanti dengan sendirinya akan menahan diri gitu kan, akan menahan diri untuk tidak membeli atau nyicip dulu. Nah, kalau misalnya untuk keluarga ini yang paling berat biasanya ya, kita menyampaikan ke keluarga. Nah, kita lihat dulu situasinya, waktunya yang tepat atau enggak, terus bahasanya juga yang enak gitu ya, jangan sampai yang misalnya sama orang tua nih, Pak ini kan haram ini, enggak seperti itu ya. Tapi misalnya sambil pijit-pijit dulu orang tua, kalau sama suami juga ya mungkin ajak dulu. Biasanya sih kalau misalnya kita sendiri yang memulai, nanti juga akan ikut lama-lama. Ibaratnya kalau misalnya batu, kalau ditetesin air, lama-lama makin
ini kan bolong si batunya ya. Betul, Jadi betul. kita harus berikan teladan, continue. Biarin aja kalau misalnya orang melabeli kita sok suci daripada sok kotor, bener nggak sih ya? Atau enggak? Iya, Ban? Kalau sok suci sok suci kita bisa tayamum gitu ya. Jadi ibaratnya nggak usah apa namanya, nggak usah apa ya, kalau bahasa sekarang baper kali ya. Nggak usah baper dengan sebutan-sebutan dari luar, toh amalan nanti kan kita akan pertanggungjawabkan sendiri. Jadi sekarang gimana caranya kita menjaga yang halal, dan insya Allah kalau saya sendiri kan gini, ini apa sih rumus kalau kita edukasi, apa itu disebutnya edukasi atau dakwah, terserah lah gitu. Tapi Allah itu akan menguji dengan apa yang kita sampaikan. Ya, jadi kalau saya alhamdulillah udah berapa kali diuji sama Allah dengan apa yang disampaikan. Konsisten nggak nih orang ya, gitu ya. Dan itu nikmati prosesnya. Insya Allah kalau kita lulus, itu ada barokah dalam kehidupan kita. Betul, Apapun itu ya, apa bentuk pertolongan dari Allah ketika kita sulit, apakah bentuk kemudahan kita dalam menjalankan yang lain. Jadi kalau bagi saya, sertifikasi halal, edukasi halal bukan sekedar hanya mengenalkan sertifikasi halal, tapi ada makna lain yang harus kita jaga atau kita sampaikan kepada yang lain, adalah bagaimana kita mendatangkan barokah Allah kepada kehidupan kita sendiri. Betul, ya. betul. Jadi yang namanya di Halal Corner itu enggak cuma hanya kita edukasi. Kalau cuma edukasi semata itu kering. Ya, tapi kalau kita memaknainya bahwa kita akan mendapatkan barokah Allah, insya Allah itu akan terasa hidup, itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sangat luar biasa sekali begitu ya Sobat LPPOM, dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya dimulai dari diri sendiri dulu gitu ya, dimulai dari sendiri dulu, ntar terlihat oleh orang, bingung-bingung cari, bisa cek di website ya halalmui.org, Kita ada website ya, tampilan baru. Betul, ada tampilan baru di sana, sangat ciamik sekali. Tinggal cari produknya apa, langsung keluar. Gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Mas Rafki, Teh Aisyah begitu ya. Dari Nenis, titik kritisnya tolong dijelasin lagi dong Pak, biar makin paham karena tadi terpotong-potong. Oh ya, boleh. Oke, baik Pak. Gimana Pak Rafki? Ya, jadi sebenarnya kita juga punya artikel terkait, kalau nggak salah udah ada satu artikel terkait titik kritis es krim. Nah nanti Mbak Neni bisa searching misalnya es krim halal MUI di Google, nanti akan keluar tuh di top teratas. Jadi Mbak Neni, titik kritisnya yang pertama dari segi bahan tambahan. Ada pemanis, tadi ada pemanis alami, pemanis buatan, kadang pakai karbon aktif, ada pewarna, ada perisa, ada stabilizer seperti gelatin, terus juga ada toppingnya, sama ada fasilitasnya yang kita harus pastikan bebas dari najis. Secara umum itu, tapi kalau mau tahu nanti bisa ke website kita, searching atau ke trolling di Instagram, LinkedIn, Twitter kita untuk tahu terkait titik kritis dari es krim, karena kita sudah pernah ulas cukup dalam. Gitu kira-kira. Iya, baik. Terima kasih banyak nih Mas Raffi. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Anis Asmediana. Bagaimana dengan es krim dari santan? Es puter, ini kayak es krim tradisional yang didorong-dorong gitu kayaknya ya. Yang dijual oleh pedagang kaki lima, apakah juga harus tersertifikasi halal? Lalu karena produknya itu kan terbuatnya tadi ya dari santan yang berbahan dasar susu, maksudnya titik kritisnya itu kan dia maksudnya terbuatnya dari santan. Betul. Nah, titik kritisnya sendiri apakah sama atau bagaimana? Ya, jadi di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kemudian juga di di PP Nomor 39 Tahun 2021, di situ pemerintah sudah kasih penahapan. Dan untuk makanan minuman ada target di tahun 2024 itu wajib sertifikasi. Nah kalau nggak mau gimana? Maka dia harus nyatakan bahwa produknya tidak disertifikasi, dan nanti pemerintah mungkin akan memberikan panduan, misalnya harus pakai logo tertentu gitu. Jadi ini juga berlaku baik yang besar, menengah, kecil maupun mikro seperti tadi pedagang es putar. Nah, pemerintah dan juga LPPOM sendiri juga sudah menyediakan kemudahan-kemudahan gitu untuk UMK ini. Misalnya kalau dari kita sudah punya Festival Syawal, di mana LPPOM MUI
membantu terkait pelatihan, kemudian terkait sertifikasi halal, baik yang mendapatkan subsidi maupun yang betul-betul gratis. Jadi kita coba bantu. Kayak tahun lalu salah satu yang cukup viral itu, tahun ini Festival Syawal adalah bantuan untuk bir peletok. Betul. Nah, kemudian titik kritisnya apa sih? Jadi kan sebenarnya kalau biasanya itu air plus santan, ya. Nah, santannya itu mungkin kalau cuma diperes aja itu oke, tapi kalau dia beli santan kalengan, maka dia perlu pengawet. Makanya suka dipakai dan juga perlu dibikin lebih kental. Jadi ada pengentalnya. Nah, itu yang bisa jadi kritis. Nanti boleh dilihat deh kalau ke supermarket atau ke toko kelontong, lihat santan itu pasti nggak cuma air dan santan doang, tapi pasti ada hal yang lain kayak kalau nggak salah santan gam misalnya buat bikin dia kental, atau bahan yang buat bikin dia sedikit lebih awet. Jadi tetap ada titik kritisnya gitu kira-kira. Oke, jadi ini menyambung nih Teh Aisyah, karena tadi bahasnya es krim, pedagang, maksudnya UMKM gitu. Karena kita ketahui gitu ya, kalau UMKM itu kan terbatas dari segi biaya juga. Tentunya kalau dari UMKM kan kita banyak juga ya, dari dinas-dinas ada program sertifikasi, LPPOM juga punya dengan festival Syawalnya. Nah, Teh Aisyah mau tahu deh tanggapan dari Teh Aisyah, apakah dengan adanya sertifikasi halal ini sebenarnya itu bisa mematikan usaha UMKM itu sendiri? Enggak lah. Enggak ya? Gimana Teh? Ya tidak lah, justru sebagai nilai plus. Kalau saya lihat kan UMKM itu kebanyakan hanya asal jual, yang penting laku, ya kan? Nah, tidak ada yang namanya pencatatan di sini. Kebanyakan seperti itu. Makanya kalau nggak salah, kalau nggak Amerika atau nggak Jepang, saya lupa lagi. Jadi ada juga sih semacam subsidi buat UMKM, tapi itu ketat banget ya. Dan itu pun dipantau. Misalnya setahun itu mereka harus punya profit berapa. Kalau nggak begitu nanti dicabut lagi subsidinya. Seperti itu ya kalau di luar. Nah, kalau Indonesia kan ini masih baik banget nih ya. Nggak ada yang namanya pemantauan subsidi seperti itu, nggak ada, atau sampai dicabut gitu nggak ada ya. Nah, kalau sekarakter UMKM di Indonesia itu, mohon maaf nih, males. Ya, sebenarnya kalau kita lihat tadi kan dari LPPOM sudah ada yang namanya fasilitas, dari BPJPH sudah ada fasilitas, dari dinas terkait juga ada fasilitasnya, pendampingan sertifikasi halal gratis itu sudah ada. Tapi kenapa masih bilang biayanya mahal, ini itu, karena malas ya, tidak mau update. Coba kalau update terus bergaul, networking, insya Allah nanti ketemu nih pendampingannya, benar nggak sih ya? Dan ini sebelum ada BPJPH pun itu yang namanya pendampingan sertifikasi halal itu sudah banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya sampai sekarang masih protes, berarti Anda ini memang tidak update ya, tidak mau naik kelas. Yang kedua adalah tadi berikutnya apa? Ketika sudah difasilitasi itu gaya. Misalnya sok sibuk. Ini pengalaman, saya dulu pernah kita ada MOU dari Halal Corner sama LPPOM DKI gitu ya. Kita mendampingi, jadi kalau sudah didampingi sama Halal Corner, insya Allah kan akan jauh lebih mudah karena sudah persiapkan gitu ya. Jadi untuk nanti berikut tahapan pendaftaran sertifikasi itu akan jauh lebih cepat tadi ya gitu. Nah, ini ketika ditelepon dari pihak LPPOM-nya justru pura-pura sibuk dan lain-lain. Nah, ini gimana gitu ya. Jadi sebenarnya maunya apa gitu ya. Kalau sudah disebutkan tadi sudah ada fasilitas dan lain-lain, tidak ada yang namanya istilah mahal, ribet dan lain-lain. Ini hanya bagaimana teman-teman dari UMKM itu mau berupaya. Insya Allah banyak kok testimoni yang bilang, oh kami alhamdulillah sudah dapat pendampingan sertifikasi halal gratis dari dinas A gitu ya, dan dimudahkan, dibantu, ada. Kenapa mereka bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Karena yang bisa ini gercep, jemput bola, bukan nunggu bola itu ya. Jadi kalau mau naik kelas ya jemput bola. Yang berikutnya apa? Kalau kita misalnya dengan sertifikasi halal ini ya, jadi kita akan belajar merapihkan usaha kita mulai dari pencatatan, membuat sistem dan lain-lain, sehingga walaupun usaha mikro, tapi kalau rapih itu kan bisa naik kelas. Yang namanya usaha kan nggak mungkin loh rumahan terus ya, pasti akan bakal naik ya, dia yang menengah kemudian besar. Nah, kalau mau naik itu berarti kan dimulai dari awal dulu, bagaimana merapihkan dan lain-lain. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman usaha kecil ya. Jadi nggak ada kata malas.
kalau cinta sama produknya, apapun itu akan dilakukan untuk menaikkan kelas produknya. Ya, itu effort. Tapi kalau masih mengeluh A, B, C, D, berarti Anda tidak mencintai usaha Anda, tidak mencintai produk Anda. Itu sih kalau bagi saya ya. Jadi tidak mematikan, malah bisa buat naik kelas begitu ya Teh. Insya Allah. Oke, ini menyambung nih dapat sertifikat halal. Sebenarnya Mas Raffi, ketika kita mendaftarkan proses sertifikasi halal produk kita gitu ya, dengan daftar ke BPJP Halal, daftar ke LPPOM, diperiksa, diaudit gitu ya. Apakah ada kemungkinan ketika udah diaudit tuh bakal nggak dapat ketetapan halal dan juga sertifikat halal BPJPH-nya? Kemungkinan itu ada. Misalnya kalau dia pakai bahan haram, misalnya ternyata pakai angcu, pakai peresan tape misalnya. Nah, itu kemungkinan itu selalu ada. Tetapi kan kalau dalam sertifikasi ini semua bisa diperbaiki. Gitu. Jadi yang penting kalau dia ada komitmen untuk perbaikan, misalnya ternyata ditemukan ini ada saluran yang sama dipakai dengan buangan WC. Berarti kan itu mungkin perlu ditutup atau apa. Itu pasti temuan ada gitu. Tapi yang penting diperbaiki. Yang misalnya pakai angcu ya diganti, jangan pakai angcu lagi, pakai kecap yang sertifikasi halal yang nggak mengandung hammer misalnya. Oke, jadi selama ketika hasil dari audit itu bisa diperbaiki dan sesuai dengan arahan dari auditornya, itu bisa mendapatkan ketetapan yang penting halal. Komitmen sih. Komitmen ya. Di LPPOM sendiri juga sekarang kan kita ada halal partner juga. Betul. Begitu ya Mas Raffi, yang insya Allah bisa membantu sobat LPPOM atau produsen-produsen yang akan mendaftarkan sertifikat halal. Begitu ya. Iya. Oke, menyambung lagi nih. Kan kita pernah tahu nih Teh, misalnya kayak ada satu produsen atau perusahaan selalu bilang kayak kita lagi proses, tinggal tunggu penerbitan ketetapan halalnya atau tinggal nunggu penerbitan sertifikat halalnya gitu ya. Gimana sih kita sebagai konsumen gitu ya, kita sebagai konsumen harus seperti apa ketika produsen menyatakan kita lagi proses tinggal menunggu penerbitan? Kalau saya sudah bikin konten namanya klaim halal abal-abal ya, gitu ya. Jadi gimana tuh? Gimana trik-trik pelaku usaha untuk menyatakan atau mengklaim halal, tapi sebenarnya belum, gitu ya. Kalau yang namanya proses kan belum pasti halal, ya nggak sih ya. Jadi dia masih berproses, masih dalam tahap uji dan belum lulus, gitu. Jadi kalau misalnya memang belum lulus uji sertifikasi halal, ya udah, gitu ya, dipending dulu kalau konsumen mau beli sampai benar-benar keluar sertifikat halalnya atau di kemasannya sudah ada logo halalnya itu ya. Nah, kalau ke klien sendiri saya suka bilang misalnya di sosial medianya dia mengklaim halal, saya bilang take down. Ya, kalaupun misalnya mau menyampaikan dalam proses it's okay, tapi tambahkan itu pilihan. Anda mau membeli silahkan, untuk menahan diri untuk nanti beli setelah kami dapat sertifikat halal itu silahkan. Alhamdulillah sih nurut-nurut ya. Jadi kalau klien aku tuh nurut-nurut ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Jadi mereka men-take down. Kenapa? Agar ibu bapak ini tidak dapat pertanyaan tambahan atau misalnya nanti di-up sama yang punya follower banyak kemudian jadi viral. Karena apa? Yang namanya sertifikasi halal itu untuk produk halal harus kita punya branding ya. Kalau branding halal itu dijaga gimana? Nah ini saya ada juga rekan satu lagi yang memang kita membahas bagaimana membuat atau menjaga produk yang berbranding halal ini konsisten dan nggak kena ina-ina gitu ya. Jadi gimana menjaganya, berarti dari pihak perusahaan itu harus melakukan tahapan-tahapan atau misalnya pilihan-pilihan yang memang tidak mencederai nanti si brandingnya itu. Ya contohnya gini, dengan yang ada kasus viral sekarang, mungkin viral yang namanya setan ya dan lain-lain, mungkin keren, tapi itu sebenarnya sedang mencederai produknya dia. Kenapa demikian? Itu akan susah dipercaya nanti. Iya nggak sih? Atau misalnya apalagi ya yang agak mungkin kita kasus 2000 ya. Saya dulu masih di LPPOM tahun 2000 itu ketika ada temuan salah satu produk penyedap rasa yang ditemukan yang namanya enzim babi ya. Waktu itu kan belum ada SCH ya. Makanya adanya SCH itu karena memang ada temuan-temuan yang ketika disidak itu ada bahan haram. Nah itu untuk membalikan lagi si branding yang menjadi bagus itu sulit dan mahal sekali. Atau kita ambil contoh di IKEA, misalnya di IKEA yang Malaysia bukan di Indonesia ya, itu juga ada kasus di mana sosisnya ternyata ada babinya dan itu IKEA tuh langsung gitu ya ketika viral
itu langsung memberikan citra bahwa dia produk yang Islami. Seluruh karyawannya pakai kerudung yang perempuan. Kemudian langsung sertifikasi dan banyak aja. Ini adalah langkah-langkah yang mahal kalau di perusahaan. Makanya kalau kita mau klaim itu sedang proses, tapi berikan tambahan bahwa bila mana ingin membeli produk kami dipersilahkan. Kalau misalnya masih ragu juga dipersilahkan. Kita tidak memaksa, itu bijak. Ya, daripada kita memaksa seolah harus beli dengan kita istilahnya kayak berbohong dikit, jangan sampai seperti itu. Masya Allah ya, luar biasa sekali nih Mas Rafki, Teh Aisyah. Makin tercerahkan pastinya tentunya ya Sobat LPPOM. Nah, kalau lanjut tanya lagi, sebenarnya pertanyaan udah banyak masuk juga, tapi ini sambil ini ya, karena berarah sekali begitu ya. Jadi kalau misalnya produsen ini udah produksi, tapi dia maksudnya belum punya izin-izin lain ya, entah itu dari izin keamanan pangannya atau izin halalnya, apakah dia harus men-stop dulu, baru dia mengurus dulu keamanan pangan dan juga halalnya, atau dia ya udah ngurus keamanannya dulu, baru halalnya, atau bagaimana tuh Mas Rafki, Teh Aisyah, atau kalau ada concern? Ya, yang pasti produk-produk yang beredar sesuai aturan BPOM kan itu harus punya izin BPOM. Jadi bisa izin BPOM-nya dulu diurus. Nah, terus tapi kan belum punya logo halal. Nah, nanti halalnya menyusul atau paralel juga bisa, atau halalnya duluan itu juga bisa. Tetapi masalahnya kan kalau produk yang harus punya izin edar BPOM, kalau misalnya halal duluan, tetap dia nggak bisa jualan kan, karena izinnya belum ada. Gitu. Jadi kalau produksi hanya untuk trial boleh, tetapi kalau misalnya ternyata produk daging misalnya, dia mau atau makanan bayi, kan waktu itu sempat viral ya, makanan bayi yang tidak punya izin edar. Nah, itu berarti ya diurus gitu, boleh halal baru BPOM, boleh barengan, boleh BPOM dulu baru halal, cuma konsekuensinya nggak bisa cantumin di kemasan, itu terserah aja sih, tapi ya sangat disarankan ya halal dulu baru BPOM, sehingga terus kalau udah izinnya ada ya bisa dikeluarin. Jadi bisa diurus secara paralel, bisa gitu ya, halal dan juga keamanan pangannya yang BPOM-nya, atau BPOM dulu baru halal, atau halal dulu atau BPOM dikembalikan lagi sama perusahaannya. PIRT ya? juga sama. Well not, ini pertanyaan masuk nih buat Teh Aisyah kayaknya ya, dari Pak Tarmiji Hasibuan. Apa bedanya sertifikat dengan yang tidak bersertifikat? Secara banyak PU tuh pelaku usaha ya. Pelaku usaha mengatakan, ngapain buat sertifikat halal, produk kami tetap laris manis dan orang juga tidak nanya sertifikasi. Gimana Teh? Ya jelas kalau seperti itu, misalnya ada contoh nih, satu brand yang sampai sekarang nggak mau sertifikasi halal lah ya gitu kan. Nah itu banyak diminati. Ya enggak apa-apa sih, itu kan pilihan. Kalau kita hanya memberikan edukasi, tetapi di tahun 2024 nanti akan ada sanksi. Betul. Ya, jadi tahun 2019 sampai 2024 ini masa penyesuaian dari pemerintah ya. Nanti tahun 2004 itu ada yang namanya pencantuman label non halal bagi produk-produk yang tidak bersertifikat halal. Kalau buat kami konsumen ya alhamdulillah, ya nggak sih, gampang cari mana yang halal, mana yang tidak non halal kan bisa kelihatan. Nah pertanyaannya, bagi produsen rugi nggak? Gitu ya, pasti dong nggak mau dikasih label non halal ketika memang dia tidak tersertifikasi halal. Apalagi sekarang itu sudah mandatori, bukan lagi voluntary ya, bukan lagi bebas gitu, suka-suka kita mau kapan ini, tapi sekarang udah kewajiban nih. Nah kalau sudah kewajiban oleh pemerintah, artinya memang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ada konsekuensi seperti tadi, pencantuman label non halal. Kalau saya sih alhamdulillah banget sih dengan adanya regulasi pencantuman label non halal, jadi kan nggak capek-capek ya Mas. Betul. Ini kalau yang buat kami nih, yang edukator halal nih ya, di luar lembaga yang ada di undang-undang, ini tiap hari pasti ada DM nanya, ya produk ini udah halal belum, ya kan. Sebenarnya bisa sih cari di Halal MUI atau di halal.go.id juga bisa ya, tapi orang mungkin pengen yakin lagi, nanya lagi ke saya atau ke halal cornernya. Nah, tapi dengan nanti ada label non halal, itu kan lebih memudahkan lagi kami. Jadi kalau teman-teman misalnya atau konsumen mau beli, kalau ada label non halal kan berarti nggak jadi. Nah itu kalau misalnya
pelaku usaha mau seperti itu ya monggo. Bagi kami sih enggak ada masalah. Ya. Luar biasa. Jadi begitu ya Pak Tarmiji. Masih banyak pertanyaan sebenarnya Teteh, Mas Rafki, tapi waktu sudah menunjukkan jam 13.01 begitu ya. Dan luar biasa sekali ini diskusinya di jam istirahat gitu ya. Mungkin sobat LPPOM sambil ngemil, sambil makan, kita di sini bombardir, semangat sekali membahasnya. Teteh, Mas Rafki, terima kasih banyak ini atas penjelasannya. Jadi sangat jelas sekali begitu ya buat sobat LPPOM. Tadi disampaikan bahwa apa itu dari titik kritis kehalalan dari es krimnya, lalu apa saja yang mempengaruhinya, lalu tips dan triknya gimana sih kita untuk memilih produk-produk yang halal begitu ya. Lalu juga bagaimana kita menghadapi kalau misalnya mau pilih produk halal tuh ya dimulai dari diri sendiri dulu, baru nanti yang lain juga mengikuti. Begitu ya, ya Teteh dan juga Mas Rafki. Terima kasih banyak ini penjelasan dan tipsnya. Lalu saya ingin mengingatkan nih untuk sobat LPPOM yang pertanyaannya belum dibales, belum terjawab, nanti silakan ditulis aja di hasil dari live ini, nanti akan dibalas juga sama admin kami dari admin LPPOM. Lalu saya juga ingin menginformasikan bahwa saat ini di LPPOM MUI masih sedang berlangsung, yaitu ada perlombaan di kami gitu ya. Jadi kami masih mengingatkan kembali untuk sobat LPPOM MUI karena kita sedang menyelenggarakan Ihsan Maskot dengan desain competition. Jadi masih ada waktu 3 hari lagi nih. Jadi pendaftarannya sampai tanggal 28 Agustus. Silakan buat sobat LPPOM yang punya kemampuan dalam berdesain atau kayak kepikiran nih maskot ihsannya buat LPPOM apa, silahkan ikutan, masih dibuka sampai tanggal 28 Agustus. Hadiahnya lumayan buat hadiahnya DP 5 beli juta. TV. 5 juta bisa beli es krim 1 RT. Betul. Benar gak? Ya, Es 1 krim, RT. 1 RT. Bisa beli es krim yang udah bersertifikat halal. Sama mie tentunya instan dong. berapa dus itu? Itu dia tuh, sama mie instan sambil makan es krim. Mantap. Jadi silakan yang punya kemampuan berdesain atau punya ide-ide ciamik lalu dituangkan dalam sebuah desain, bisa ikutan kompetisi dari Ihsan Maskot Design Competition-nya LPPOM MUI sampai tanggal 28 Agustus. Begitu ya. Selanjutnya, terima kasih banyak untuk Mas Rafki, Teh Aisyah atas sharing-sharing yang luar biasa. Juga ini untuk sobat LPPOM untuk cek-cek produk halal, jangan khawatir, bisa dilakukan pengecekan di website kami di www.halalmui.org. Tampilannya sudah ada ini dengan tampilan baru kami. Nanti ini sudah sangat kalau kata kita bilang tuh udah kekinian banget. Silakan di sini ada portal cek produk halal di sini. Silakan nanti sobat LPPOM tinggal masukin nama produknya atau cuma nemu nama produsen, silakan ditulis di situ, atau ada nomor sertifikatnya, silakan juga dituliskan di situ. Tinggal dicari produk langsung muncul. Sama yang tadi yang artikel ya, bisa dicek juga di news and update di pojok Iya, kanan, mungkin langsung bisa diklik. dibantu admin ke yang tadi Mas Rafki bilang, bisa cari-cari berita di kita. Jadi, ada di bagian news and update ya. Berita-berita terkait halal nanti bisa dicek aja di situ. Iya. Titik kritis dan es lain-lainnya. krim, titik kritis ini dan itu. Semuanya bisa dicek di website kita di www.halalmui.org. Terakhir begitu ya sobat LPPOM, saya ingin mengumumkan siapa sih penanya terbaik yang mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000. Lumayan bisa buat beli es krim gitu ya. Habis dari sini langsung beli es krim. Selamat untuk di sini @nana_rosana27. Selamat untuk Nana Rosana 27 mendapatkan e-wallet Rp100.000. Lumayan untuk bisa beli es krim. Sekali lagi saya sampaikan sobat LPPOM bahwa kalau untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal, pahami dulu persyaratannya. Nanti kalau ada bingung bisa hubungi LPPOM MUI baik dari website kami atau customer care kami atau halal partner LPPOM MUI. Begitu ya. Tentunya bincang-bincang kita ini tak henti sampai di sini. Kita masih banyak juga program-program bincang halal lainnya. Jadi terus pantengin website, Instagram, media sosial LPPOM MUI @lppom_MUI. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Teteh.